Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini akan bertugas sebagai observer, kemudian Ibu Riana sebagai coach dan Bapak Joko Edi Purwanto sebagai coach. Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Bu Ani bagaimana? Sama, alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini Ibu Riana mau melaksanakan coaching kepada Bapak Joko. Iya. Sebelum Bu Riana melaksanakan coaching, saya boleh bertanya sedikit ya? Monggo silakan Bu Ani. Bagaimana rubrik penilaian yang nanti akan Ibu Riana gunakan? Baik, saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur cerita. Ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan adanya tanggung jawab. Oh iya. Baik. Jadi akan menggunakan alur cerita tadi ya. Iya, Bu. Kemudian kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Jadi dari menjadi ini saya hadir penuh Ya. esensinya. Kemudian setelah hadir penuh saya biar bisa menjadi pendengar yang aktif. Oh iya. Setelah menjadi pendengar aktif saya bisa melakukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi inginnya Ada tiga tadi ya. Iya Bu Ani. 3 kompetensi tadi ya, Betul, kehadiran iya. penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kalau yang spesifik gitu, Iya. dari ketiga itu mana yang akan Bu Riana? Ini saya ingin mengkhususkan untuk pertanyaan berbobot Bu Ani, sehingga saya nanti bisa menggali talenta-talenta potensi yang ada pada coaching. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya tadi ya? Apa Iya, tadi? pada pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian indikatornya pertanyaan berbobot itu nanti sudah tercapai itu gimana? Nanti ketika saya bisa mengetahui kemana si coach itu sebenarnya, kemana, kemudian bagaimana dia tahu sebenarnya dia mau kemana, kemudian dia seperti apa, ini nanti akan bisa menemukan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, silakan setelah ini monggo Baik. Bu Riana laksanakan coaching, videonya boleh ditampilkan. Jadi terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Riana. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah Bu. Sekarang saya di awal-awal kepala sekolah. Iya. Mungkin ada sedikit-sedikit masalah tentang hal itu. Sudah ada masalah ya? Iya, Oh, iya, gitu. iya. Jadi kira-kira saya tuh berpikir ya Pak Joko, ini kok tumben Pak Joko kok WA saya gitu, pasti ada something wrong gitu ya. Lalu ada apa ini Pak Joko? Iya Bu. Ya awal-awal sebagai kepala sekolah Bu. Artinya sebagai seorang kepala sekolah tentunya punya harapan-harapan. Nah ternyata harapan-harapan itu belum sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi di sini ada permasalahan-permasalahan ya yang ada di sekolah saya itu dan perlu kita sharing-sharing. Gitu. Kira-kira apa sih permasalahannya Pak Joko? Ya sebenarnya kalau ini dibuat masalah besar ya bisa juga, tapi Iya. ini bisa dikatakan sebagai masalah kecil juga bisa. Tapi ini bagi saya sebagai awalan harus berjalan dengan baik. Iya. Yaitu tentang kolaborasi di sekolahan saya. Kolaborasi ya. Jadi apa ya, kurang berjalan lah gitu. Gitu ya. Kurang berjalan ini membuat saya untuk apa ya, menyatukan itu agak susah. Baik. Iya. Mungkin kira-kira nanti pertemuan kita misalnya 20 menit gitu cukup nggak Pak Joko? Atau tergantung gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah nanti kira-kira dalam waktu 20 menit itu Pak Joko apa yang ingin Pak Joko dapatkan dari pertemuan kita ini? Ya, saya berharap ada solusi lah. Solusi tentang permasalahan saya itu sehingga saya nanti bisa mengawali sebagai kepala sekolah di SD baru ini sehingga bisa berjalan dengan baik khususnya di tingkatan kolaborasi itu. Baik, mudah-mudahan ya Pak Joko 20 ke depan dalam pertemuan kita nanti Pak Joko bisa mendapatkan solusinya sehingga Pak Joko bisa keluar dari lingkaran yang Ya. ya. Baik, Terima kasih. oke Pak Joko tadi bilang bahwa
ada yang ingin dibicarakan tentang itu yang kolaborasi ya. Iya. Menurut Pak Joko itu kolaborasi yang bagaimana sih Pak Joko? Gimana ya? Kalau menurut saya di sekolah itu tingkat kolaborasinya, harapan saya itu adalah ya ada satu kekeluargaan, ada satu kebersamaan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja sama. Itu menurut saya di tingkatan sekolah itu harus ada kolaborasi seperti itu. Begitu, ada kekeluargaan, kebersamaan, sehingga ada chemistry bondingnya ya, Betul, antara orang-orang di sekitar situ. Iya. Lalu apa yang sudah Pak Joko lakukan untuk menciptakan sebuah kebersamaan itu? Untuk sementara ini ya saya pendekatan secara persuasif pada masing-masing tokohnya yang ada di situ. Karena saya walaupun kepala sekolah, mungkin di tingkatan usia saya muda lah. Saya muda sehingga di sana ada senior-senior yang dimana mungkin lebih paham terhadap itu. Ya saya harus melakukan sebuah pendekatan secara persuasif. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyatukan lah. Simpul-simpul ini bisa menjadi satu. Saya bagaimana untuk menjalankan roda kepemimpinan lah di sekolah ini nantinya. Baik. Dari simbol-simbol itu sudah Pak Joko dapatkan ya untuk pendekatan persuasif seperti itu. Lalu kira-kira hambatan apa yang Pak Joko alami ketika mau melakukan komunikasi yang persuasif tadi? Masih seputar di tingkatan ini, Bu. Jadi kesenioritasan di sana itu sangat tinggi sehingga gitu ya. Sehingga saya mau menyatukan simpul-simpul ini antara generasi yang muda dengan yang tua ini agak begitu jauh jenjangnya, sehingga itu menjadi kesulitan saya. Berarti posisi Pak Joko di sana itu bukan senioritas, bukan senior, masih ada lagi. Iya, masih ada lagi. Jadi kalau kita melihat di tingkatan kedudukan ya saya mungkin sebagai kepala sekolah, tapi secara usia, pengalaman kerja dan sebagainya saya di bawah beliau yang mungkin secara usia beliau juga di atas saya itu. Jadi mereka mempunyai bisa dikatakan asam garamnya lebih banyak. Baik. Oke, kalau Pak Joko merasa bahwa di sana itu Pak Joko masih ya di tengah-tengah lah karena masih ada seniornya gitu. Lalu solusi apa yang Pak Joko lakukan dalam menghadapi sebuah kesenioritasan tadi? Ya itu tadi, Bu. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah menyelami dulu lah pendekatan secara persuasif itu tadi lah. Saya katakan biar saya paham benar tentang bagaimana karakter dari masing-masing, sehingga nantinya ke depan saya akan mendapatkan satu karakter lah, sehingga saya bisa menyimpulkan atau mungkin menautkan simpul-simpul ini, maunya yang muda itu seperti apa, maunya yang generasi tua itu seperti apa. Gitu ya. Ya. Baik. Berarti Pak Joko sudah melakukan pendekatan persuasif, kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan karakter-karakter dari teman-teman. Nah, lalu apa sih rencana Pak Joko untuk menautkan simpul-simpul karakter yang sudah Pak Joko dapatkan tadi? Rencananya apa? Iya, gimana ya? Kalau simpul ini sudah saya tahu, karakter ini sudah tahu, tentunya saya akan mengeratkan simpul ini. Rencana ke depan ya mungkin saya mungkin lebih sering mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan sejawat di sana, sehingga itu rasa kekeluargaan, kebersamaan biar terjalin terlebih dahulu. Harapan saya nanti ke depan kolaborasi itu bisa terbentuk. Itu mungkin itu ya. Gitu ya. Jadi dengan pertemuan-pertemuan itu artinya itu adalah media untuk menjalin kolaborasi di komunitasnya Pak Joko gitu ya. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari solusinya Pak Joko itu tadi? Ukuran keberhasilannya di mana? Kalau kita bicara tentang kolaborasi, saya di sini mempunyai ukuran yang minimum saja. Ya artinya sederhana saja, yang simpel saja. Ketika beliau sudah
mau duduk bersama ketika jam istirahat di kantor, ngobrol bareng. Sementara itulah, itu bagi saya inilah apa itu namanya, bagian dari keberhasilan saya. Gini tuh. Sebuah progres yang Iya. luar biasa ya Iya, Pak Joko iya, ya. iya. Baik dengan mendudukkan mereka bersama Betul, betul, begitu. betul, betul. Lalu jika ini Pak Joko, jika kita beri nilai ya, kita beri skala gitu, ini berada di skala berapa ketika Pak Joko sudah berhasil? Sekarang ini dulu, Iya, sekarang ini dulu, iya, iya. sekarang ini dulu baru rencana kan Iya, Pak iya. Joko, ini baru di skala berapa saat ini? Kalau saat ini, kalau saya angkakan gitu antara 1 sampai 10 ya di sudah saya lakukan sedikit-sedikit itulah. Itu di angka 6 lah. Di angka Di angka 6 6 gitu. ya. Lalu Pak Joko inginnya sampai di angka berapa setidaknya? Ya, ini sudah 8 lah. Sudah 8. Bisa 8 gitu, Bisa ya bisa 8. 8. Hingga nantinya itu tadi terjadi seperti itu tadi. Ya. Gitu. Jadi Pak Joko akan melakukan persuasi tadi dan ini sudah dilakukan. Insya Allah begitu. Gitu. Ya. Lalu siapa sih Pak Joko yang membantu ini program-programnya Pak Joko ini dalam mewujudkan impiannya Pak Joko? Siapa? Kalau saya di sana itu tadi saya menyelami apa itu bagian-bagian dari simpul-simpul itu tadi, khususnya yang paling senior tentunya, yang paling senior di sini membantu saya lah, saya coba untuk gali-gali informasi-informasi terkait dengan bagaimana itu kondisi sekolah, bagaimana itu karakter-karakter dari teman-teman semuanya dan sebagainya. Itu teman senior lah intinya yang membantu saya itu. Baik. Kalau sekarang Pak Joko sudah mulai mendapatkan satu strategi, kemudian mempunyai siapa yang nanti akan diajak kerjasama gitu. Lalu kapan sih Pak Joko akan melakukan programnya Pak Joko itu nanti? Ini jadi cepatnya, artinya ini sudah di pertengahan semester, jadi saya berharap di akhir semester sudah terjadi, nanti di awal semester di tahun ajaran yang akan datang itu sudah harus benar-benar berjalan. Sehingga ini secepatnya di pertengahan semester ini saya harus melakukan itu. Pertengahan semester Iya, ini. iya. Baik, tadi setelah kita lakukan pembicaraan tadi ya panjang lebar gitu, tindak lanjutnya yang benar-benar segera diambil Pak Joko itu apa dulu? Tindak lanjutnya Untuk tindak lanjutnya yang ini, paling dekat dulu dan simpel aja dulu. ya saya segera mengumpulkan lah, Begitu. mengumpulkan teman-teman di mana biar semakin erat itu tadi lah, itu yang paling cepat. Gitu. Segera mengumpulkan Iya. teman-teman begitu ya Pak Joko. Iya. Baik Pak Joko, ini sudah 20 menit ke depan. Iya. Nah, kira-kira Pak Joko sekarang bagaimana? Apa yang dirasakan Pak Joko? Tidak terasa apa ya, kepusingan saya tadi yang dari rumah ada jawaban di sini. Begitu ya Pak Joko. Ada jawaban, jadi saya tidak mengira lah. Saya tidak mengira ternyata saya mendapatkan jawaban setelah Oke, syukur. apa ya, diskusi dengan kuliah. Nah itu agak plong lah gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa menjalankan hal tersebut gitu. Iya, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Joko, kalau memang Pak Joko menemukan apa ya, solusi titik kecerahan ya dari diskusi kecil-kecilan hari ini ya Pak Joko ya. Iya. Dan saya tunggu actionnya Pak Joko ke depannya Siap. semester ini ya Pak Joko ya. Iya, iya. Baik, Iya. terima kasih Pak Joko. Semoga apa yang menjadi impian Pak Joko segera terwujud sebagai kepala sekolah, Terima kasih. bisa mewujudkan zona yang nyaman. Iya, iya. Terima kasih Pak Joko Iya. ya atas waktunya. Sama-sama, saya terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai tadi. Iya, Bu, ya, ya. alhamdulillah dengan lancar alhamdulillah. Dari yang saya amati tadi, saya sebagai observer tadi beberapa kelebihan Bu Riana dalam melakukan coaching tadi sudah berhasil melaksanakan coaching dengan baik ya. Tadi sudah berhasil menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa sadar penuh, kemudian juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari indikator tadi yang dari tujuan dari coaching yang ingin Bu Riana laksanakan, apakah sudah terpenuhi? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi tadi saya ingin fokus di kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya bisa
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan itu saya bisa menggali potensi yang ada pada Pak Joko, keinginan Pak Joko yang tadinya bermasalah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu merupakan stimulus ya. Pak Joko itu secara tidak sadar itu mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya, tetapi juga secara tidak sadar dengan pertanyaan saya mengiring Pak Joko menemukan jati dirinya. Iya, gitu. jadi dari obrolan tadi Iya. Pak Joko berhasil menemukan solusi Betul. dari masalah yang Iya. dihadapi oleh Pak Joko gitu ya. Betul. Kemudian untuk kedepannya lagi, apa yang ingin Ibu kembangkan Eh, lebih daripada Ya, saya ingin lebih belajar lagi bagaimana ya caranya melakukan atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta mengatur pertanyaan-pertanyaan itu saya letakkan di mana begitu, Iya. sehingga secara tidak langsung saya pun menciptakan sebuah narasi. Jadi Iya. jawaban dari Koci itu menjadi sebuah narasi, narasi. kesimpulan. Iya. Sebenarnya misal Pak Joko tadi permasalahannya di kolaborasi, sehingga saya mendapatkan narasi yang bisa menghasilkan itu sebenarnya solusi Oh, iya. dari yang solutif. Iya, Begitu benar ya. Dani. Jadi sebagai seorang coach Coach, bisa iya. membuat narasi Betul. dari apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Ya, semoga Bu setelah ini Bu Riana bisa menjadi Iya. seorang coach yang lebih Amin, baik lagi. amin Bu Ani. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, kita Bu berbagi Ani. masalah coaching ini. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ya. Ani. Demikian praktek coaching dari kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Saya sebagai observer, kemudian Bu Riana sebagai coach dan Pak Joko sebagai coaching. Semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadikan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.